Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lestari Puji Astuti. Hari ini kita akan membahas tentang EFT. Apa itu EFT ya? EFT itu adalah Emotional Freedom Technique yang nantinya akan kita pakai untuk ibu bersalin, ibu hamil, bisa untuk siapapun. Di dalam khusus pada hari ini adalah ibu hamil menjelang persalinan. Nah, baik, kita akan simak kira-kira apa saja ya nanti materinya. Saya izin share. Oke. Untuk materinya kita akan lihat. Ya, sudah kelihatan ya Ibu ya. Kita akan membahas tentang emotional freedom technique di dalam proses menjelang persalinan. Nah, jadi khusus hari ini kita akan bahasnya adalah menjelang persalinan, walaupun sebenarnya bisa dipakai untuk kapanpun. Nah, EFT kita lebih pendeknya memanggilnya EFT, pada kepanjangannya adalah Emotional Freedom Technique. Apa sih EFT itu? EFT itu adalah Emotional Freedom Technique, di mana terapi alternatif yang umumnya dilakukan untuk mengantisipasi tekanan emosional. Terapi EFT ini kian populer dipraktikkan banyak orang karena caranya yang sangat mudah dan bisa dilakukan secara mandiri. Terapi EFT ini merupakan penyederhanaan dari terapi TFT, Thought Field Therapy, berguna untuk menghilangkan pikiran, ingatan, dan emosi negatif pada diri seseorang. Terapi ini dilakukan dengan memfokuskan pikiran pada suatu masalah dan gerakan mengetuk-ngetuk bagian tubuh tertentu dengan jari. Nah, ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu meredakan stres dan kecemasan, mengatasi gangguan stres pasca trauma, dan meredakan nyeri kronis. Untuk meredakan stres dalam kecemasan, kenapa sih kok bisa ya EFT bisa meredakan stres dan kecemasan? Karena di sini EFT itu dinilai mampu menurunkan kadar hormon kortisol dan mengembalikan suasana hati menjadi lebih ringan dan semangat. Nah, kemudian kita ada mengatasi gangguan stres pasca trauma. Karena di sini ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa ternyata EFT ini akan efektif terhadap gangguan stres pasca trauma yang dipakai untuk para veteran perang. Jadi di sini untuk khusus-khusus kasus psikologi yang sudah terlalu parah ya atau terlalu tingkat lebih tinggi, itu lebih baik dipakaikan adalah EFT dengan instruktur yang profesional. Kemudian meredakan nyeri kronis, ya karena di sini kita akan memberikan satu bentuk relaksasi, mengeluarkan hormon kortisol, sehingga secara otodidak, secara otomatis, secara langsung akan meredakan nyeri kronis. Di mana di sini EFT juga akan efektif di dalam mengatasi depresi, insomnia, gangguan panik, bahkan fobia. Nah, kemudian bagaimana sih Bu cara melakukan terapi EFT secara mandiri? Karena kita bisa melakukan secara mandiri. Pertama, mengenali masalah utama. Yang kedua, menentukan seberapa besar masalah. Yang ketiga, tanamkan kalimat sugesti positif. Yang keempat, mulai ketukan di titik tertentu. Dan yang kelima, kembali memeriksa intensitas masalah yang ada. Oke, kita akan bahas tentang yang pertama, mengenali masalah utama. Pertama-tama Anda harus tahu dulu masalah atau ketakutan apa sih yang dimiliki. Kita cek nih, introspeksi diri nih, apa ya membuat saya panik, apa yang membuat saya cemas, apa yang membuat saya takut. Kemudian setelah itu kita akan cek kira-kira itukah yang akan menjadikan kita panik. Nah, kita kunci ya Bu ya. Nah, kemudian yang kedua, menentukan seberapa besar masalah. Jadi masalah itu kita akan pakai rentang 1 sampai dengan 10. Nah, kira-kira masalah kita berada di rentang yang keberapa. Kemudian kita akan melakukan tanaman sugesti kalimatnya ya. Ya, jadi di sini kita harus membuat satu bentuk sugestinya apa nih yang mau dimasukkan. Ini contoh ya Bu ya. Jadi nanti ada beberapa ketukan-ketukan, tetapi ini adalah contoh yang pertama yang mungkin kita bisa contohkan langsung secara langsung. Nah, kita mulai dari ubun-ubun nih, kita akan bilang kita akan memimpin secara muslim, tapi yang non-muslim bisa disesuaikan dengan kepercayaannya masing-masing. Ya Allah, meskipun saya saat ini sedang mendapatkan masalah, saya sedang mendapatkan ujian, saya sedang mendapatkan sakit, saya terima, saya pasrah, saya ikhlas. Nah,
di ketukan-ketukan ini Bu, Ibu bisa mengulang minimal 3 kali untuk merepeat di bagian titik-titik di sini. Nah, itu diulang sampai dengan karena kita mempunyai beberapa titik-titik tertentu dari titik di sini, kemudian di sini pojok mata, bawah hidung, bawah mulut, kemudian di dekat klavikula, kemudian di bawah ketiak, kemudian di jari-jari. Nah, itu diulang 1 kali titik adalah 3 kali. Nah, kemudian kita setelah dilakukan ini, kita kembali nih periksa intensitas masalah yang tadi. Setelah saya melakukan EFT itu kayak gimana ya? Apakah saya merasa sudah mulai ringan? Apakah saya masih merasa panik? Apakah saya masih merasa cemas? Cek. Biasanya Bu, kalau efektif itu 2-3 kali sudah turun. Oke. Baik, Ibu-ibu, ini kita akan slide terakhir. Kita akan melihat videonya bagaimana kira-kira gambaran EFT kalau dilakukan oleh Ibu ya sedang mau persiapan persalinan. Oke, kita akan mulai. Nah, ini gambarannya Bu Ibu, Bu bidannya sedang memberikan satu bentuk EFT kepada pasiennya yang sedang hipertensi. Nah, sebenarnya apapun masalahnya bisa disampaikan, sehingga mengenali dulu disampaikan oleh bidannya. Kalau memang mau dibantu oleh bidan, tapi kalau tidak bisa kita analisa sendiri. Nah, Bu bisa simak ya, baik-baik ya. Nah, ini udah sampai jari-jari ya, Bu ya. Untuk ketok-ketoknya sambil mengungkapkan sugesti-sugesti positifnya.
Baik, itu Ibu-Ibu jadi salah satu contoh cuplikan di mana pada saat itu bidan memberikan satu bentuk intervensi EFT terhadap ibu yang sedang mengalami hipertensi. Jadi kalau misalkan ibu-ibu nanti sudah latihan di rumah bisa melakukan sendiri saat merasa emosinya sedang tidak stabil, mengalami kecemasan, mengalami fobia. Nah, untuk lebih jelasnya kalau mungkin ibu membutuhkan informasi lebih lanjut bisa nanti menghubungi saya ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.